channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Andi Adianto. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi kecantikan dan daya tarik untuk uang banyak, aku rela meniduri banyak perjaka. Sebuah kisah yang cukup menarik diceritakan oleh Mbak Intan, nama samaran, seorang mantan biduan dangdut asal kota A. Ia membagikan sebuah kisah yang cukup menarik. Karena tuntutan pekerjaan, ia harus rela meniduri puluhan perjaka agar semakin banyak pundi-pundi yang ia dapatkan. Tersesat dalam lingkaran dukun, sesaji, demit, dan miras yang tidak ada habisnya, membuatnya mulai tersadar jika yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Terlebih hingga umurnya yang sekarang hampir kepala 4, tidak ada seorang pun lelaki yang mau menikahinya. Padahal semasa mudanya siapa saja lelaki yang ia suka, hanya dengan kedipan mata ia bisa mendapatkan lelaki itu. Demi uang dan ritual awet muda, pertempuran diranjang dilakukannya setiap hari, tentu dengan lelaki yang berbeda-beda, dan bahkan ia tidak tahu namanya. Sekitar awal tahun 2000-an, kondisi ekonomi keluargaku belum pulih sepenuhnya karena efek transisi dari era Orde Baru ke reformasi. 7 September terlebih tulang punggung keluargaku 5 tahun yang lalu hilang entah kemana. Sedangkan ibuku hanya buruh cuci yang bayarannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan aku remaja beban keluarga yang setiap hari hanya main, mabuk, dan mengamen. Ya, setiap hari aku ngamen untuk mencari receh. Hasil ngamen yang tidak seberapa aku sedikit berikan kepada ibuku, sedangkan bagian yang banyak aku gunakan untuk mabuk. Mabuk merupakan caraku untuk sementara melupakan kesengsaraan hidup di dunia ini. Dengan mabuk aku berhalusinasi, membayangkan bagaimana aku terlahir dari keluarga yang kaya, punya banyak uang, bisa makan enak, dan hidup bersih. Aku punya seorang adik laki-laki. Ia sekarang masih duduk di bangku sekolah dasar. Walaupun bandel sebagai seorang kakak, aku sangat menyayanginya. Tidak kubolehkan ia merasakan apa yang kakaknya ini lakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, saat adikku akan masuk ke SMP, ia merengek ingin melanjutkan sekolahnya. Namun ibuku bersikeras untuknya putus sekolah saja dan membantu pekerjaannya atau mencari pekerjaan baru. Namun aku yang tak tega mendekatinya dan mengusap air mata di pipinya. Minggu depan ayo mbak antar daftar ke SMP, ucapku kepadanya. Ia kaget dan terpancar senyum sumringah di wajahnya. Beneran kak, ucapnya. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Adek mau sekolah di SMP mana? Kalau adek sekolah yang pinter ya, nanti mbak belikan baju sama sepeda buat adek sekolah, ucapku untuk menggugah semangatnya. Beneran mbak, aku mau sekolah di SMP 21 mbak, ucapnya.
SMP tersebut memang terkenal sebagai SMP favorit di daerahku. Setelah berucap demikian dan melihat tekad adikku yang begitu kuat untuk mengenyam pendidikan, aku lantas giat mengamen. Bahkan 4 hari aku tidak pulang dan 4 hari pula tidak ada miras yang masuk ke lambung dan asap rokok yang bertamu di paru-paruku. Mulutku serasa aneh, sepoh dan kecut. Namun itu bisa aku tahan demi adikku. Berkat kerja kerasku itu, aku akhirnya bisa mendaftarkan adikku ke sekolah tersebut. Walau seakan masalah sudah selesai, namun sebenarnya itu adalah awal dari sebuah masalah yang membuatku terjun ke dunia malam. Uang gedung, biaya buku, hingga seragam sekolah yang harus dilunasi di awal membuatku pusing 7 keliling. Tentu aku tidak berani untuk meminta kepada ibuku karena ia bekerja untuk makan kami. Sedangkan keputusan untuk memasukkan adikku ke SMP adalah keputusanku. Tentu itu akan menjadi tanggung jawabku. Hingga suatu ketika saat aku ngamen di persimpangan jalan, tempat di mana sopir truk antar provinsi singgah untuk makan dan beristirahat, aku digoda oleh seorang sopir truk berplat luar pulau. Walaupun kulitku terbakar sinar matahari setiap hari dan debu jalanan, namun kulit ini masih mempertahankan warnanya, yaitu kuning langsat. Terlebih dengan tubuh idealku tentu membuat mata orang-orang jelalatan. Dan godaan-godaan sangat sering aku dengar, terutama saat aku ngamen pada malam hari. Biasanya aku tidak menanggapi mereka, namun berbeda kali ini. Suatu ketika, sendirian saja mbak, sini temenin bapak. Bapak sudah ngantuk nih, goda seorang lelaki parubaya dengan janggot tipisnya. Saat aku mendengar itu, aku terbayang tagihan sekolah adikku. Aku lalu menatap wajah orang itu dan duduk jongkok di depannya dan berbisik kepadanya. Saya masih perawan, bapak berani bayar saya berapa? Ucapku dengan nada rendah saat bibirku mendekat di telinganya. Ia pun langsung menghentikan makanannya dan menatap wajahku. Terjadi tawar-menawar hingga disepakati sebuah harga yang pantas untuk kesucian wanita jalanan sepertiku. Sebuah harga yang hampir 10 kali lipat dari tagihan sekolah adikku. Malam itu aku kehilangan kesucianku di bak truk kontainer yang kosong. Tapi aku membawa uang yang sangat banyak, walau kemaluan dan hatiku begitu sakit. Di keesokan harinya aku dan adikku membayar tagihan sekolah, serta menepati janjiku kepadanya, membelikan seragam, baju, dan juga sepeda. Tentu ibuku terheran-heran kenapa aku bisa punya uang untuk membeli itu semua. Tentu saja aku tidak menceritakan dari mana itu berasal. Di malam harinya aku keluar tapi tidak mengamen, melainkan untuk mabuk bersama rekan-rekanku. Sejenak aku melupakan rasa sakit dari goyangan si supir itu. Aku tepar selama seharian penuh karena menenggak 3 botol miras. Setelah tersadar, aku pulang untuk membersihkan diri dan mengisi perut ini. Setelahnya tentu aku mengamen lagi. Namun kali ini aku ngamen dengan kondisi yang berbeda. Aku ngamen sehabis mandi, membuat setiap orang sopir memberikanku cukup banyak koin karena melihat ada pengamen cantik yang bernyanyi di seberang jendela mereka. Hingga kemudian aku bertemu dengan Pak Wiji.
ia tertarik denganku dan ingin mengajakku bergabung bersama grup dangdut kampung miliknya. Ia tertarik dengan suaraku yang merdu, namun sebenarnya bukan itu, melainkan kemolekan tubuhku dan paras menawanku yang bisa menarik banyak uang jika aku bergoyang dengan Yahoo di atas panggung. Aku meminta izin kepada ibuku untuk ikut dengan Pak Wiji. Tentu ibuku pun setuju, karena menurutnya lebih aman ikut dengan grup dangdut daripada ngamen di jalanan. Setelah mendapatkan izin, aku mendatangi tempat Pak Wiji sesuai dengan alamat yang ia berikan. Sesampainya di sana, memang aku melihat rumah yang penuh dengan peralatan musik. Di sana cukup banyak orang. Oh ya, ini kenalkan, yang ini namanya Mira, yang ini Titin, dan yang ini Tantri, ucap Pak Wiji sambil memperkenalkan 3 wanita di hadapanku. Mereka adalah penyanyi juga, sama sepertiku. Dan ini adalah Intan, dia mulai hari ini jadi rekan kita, tolong ajari dia ya, ucap Pak Wiji sambil memperkenalkanku kepada ketiga orang ini. Kulihat mereka seumuran denganku, dan tentu kecantikan dan kemolekan mereka bisa diadu denganku. Setelah bercakap-cakap, ternyata latar belakang mereka tidak jauh berbeda denganku. Di hari itu kami para penyanyi melakukan latihan untuk mensinkronkan nyanyian dengan para pemain alat musik. Tidak butuh waktu lama untukku beradaptasi, karena keseharianku memang juga menyanyikan lagu-lagu tersebut. Setelah selesai malam harinya, kami semua langsung manggung di sebuah acara pernikahan. Bukan bernyanyi saat acara resepsi dilakukan, melainkan pada malam harinya, menghibur para warga kampung yang sedang bergotong royong di acara tersebut. Dan tentunya isinya adalah lelaki semua, baik muda hingga tua ada di sini. Aku tidak canggung saat manggung pertama kali. Terlebih aku bergoyang dengan tubuh yang kaku. Namun berkat kemolekan dan kecantikanku, aku dapat dengan mudah menarik para lelaki itu dan bergoyang bersamaku. Lambat laun aku mulai terbiasa bergoyang. Tamparan di paha, pantat hingga di bagian dada aku rasakan ketika dikerumuni orang yang bergoyang. Namun hal itu tidak membuatku marah, karena saat menampar tangan mereka ditempeli dengan uang saweran. Bahkan setelah bernyanyi dan bergoyang, bagian dadaku penuh dengan uang. Memang saat itu aku mengenakan pakaian seksi dengan belahan dada yang terlihat. Selain mendapat uang saweran, aku juga mendapat uang dari Pak Wiji, yaitu sebagai bayaranku. Kau menerimanya dengan penuh sukacita. Hampir setiap hari aku manggung, karirku melejit pesat. Bahkan dari hasil bernyanyi dan saweran, aku bisa membangun rumah dan membeli mobil. Ya, membangun rumah dan membeli mobil, sesuatu yang tidak terbayangkan olehku kala itu. Namun lambat laun karirku mulai menurun. Bahkan saat karirku berada di puncaknya, aku bahkan belum pernah memanggung keluar kota. Hanya sebatas lingkup kabupaten tempatku tinggal, dan hanya bernyanyi di hadapan warga kampung. Terlebih umurku yang bertambah dan keriput di wajahku mulai ada, membuat Pak Wiji sudah jarang menempatkanku sebagai bintang tamu. Ia sudah menemukan penyanyi muda yang berbakat dan lebih montok dariku. Hingga suatu saat manggung di sebuah desa, aku bertemu dengan Mbah Sabto. Menurut Mbah Sabto, saat aku manggung, ia selalu memperhatikanku dan mengerti ada yang tidak beres denganku. Setelah selesai manggung dan hendak pulang, Mbah Sabto memanggilku. Ia menyuruhku untuk ke rumahnya.
ia mau berbicara denganku empat mata. Aku yang melihat sorot mata seriusnya pun lantas mengikutinya. Sesampainya di rumahnya, aku disuguhi bunga dan sesaji. Ternyata beliau adalah dukun di kampung itu. Saya lihat pamor Neng sedang turun ya, kalah sama Neng Yanti tadi, ucap Mbah Sabto saat duduk berseberangan denganku. Iya Mbah, aku sudah kalah sama dia, jadi sepi gini, ucapku. Di hadapanku terdapat beberapa kembang dan pincuk serta tungku kecil berisikan arang yang menyala. Sesekali Mbah Sabto membakar kemenyan di tungku itu sehingga asap dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Aku punya satu cara agar kamu bisa tenar lagi, Neng, ujar Pak Sabto. Aku pun kaget mendengar suara itu. Bagaimana caranya, Mbah? Jawabku dengan antusias. Ayo ikut Mbah, ucapnya. Aku pun diajaknya menuju ke suatu ruangan. Ruangan yang sangat gelap dan engap. Namun kulihat di sana ada ranjang tidur atau dipan tanpa kasur. Kamu lihat sesuatu, Neng? Tanya Mbah Sabto. Aku menggelengkan kepala. Lantas beliau langsung menyentuh keningku dan menyuruhku menutup mata selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, aku membuka mata. Aku melihat sesosok makhluk kecil namun dengan lidah yang besar, panjang dan menjulur keluar tanpa bisa ia masukkan ke dalam mulutnya. Aku langsung kaget, bulu kuduku menegang. Aku kemudian terjatuh. Mbah Sabto yang melihatku terjatuh langsung bergegas menolongku. Tenang Neng, itu adalah peliharaan Abah. Dia bisa buat Neng kembali terkenal, bisiknya kepadaku. Sekali lagi aku melihat makhluk itu. Ukuran lidahnya yang sangat besar bahkan sampai menjuntai ke bagian perutnya. Ukuran tubuh makhluk itu juga kecil. Mungkin tingginya hanya 120 cm dengan tangan yang lebih panjang dari kakinya. Mbah yakin? Tanyaku ragu. Ia pun langsung membawaku ke ruang tengah. Ia kemudian menuju ke dapur dan membawakanku air putih. Ternyata ia hidup sendirian di rumah ini, tanpa istri apalagi anak. Padahal usianya kutaksir sudah setengah abad lebih. Makhluk itu Abah dapatkan saat bersemedi di gua pantai utara. Makhluk itu bisa membuat setiap mata yang melihatnya dapat dengan mudah tertarik dan jatuh cinta. Makhluk itu Abah kira sangat cocok buat Neng demi meningkatkan daya tarik Neng di panggung, jelas Mbah Sabto. Tapi Mbah, bagaimana caranya? Saya takut Mbah kalau pakai yang begituan, ucapku. Sebenarnya ada ritual untuk bisa menggunakan kesaktian makhluk itu. Tapi untuk Neng, silahkan dipakai dulu, dibuktikan. Nanti kalau Neng sudah merasakannya, nanti Abah kasih tahu ritualnya, jelas Mbah Sabto. Mbah Sabto lantas beranjak menuju ruangan itu dan lalu mengambil makhluk itu. Tidak usah takut Neng, Neng duduk dengan tenang saja, perintahnya. Makhluk itu langsung menjilat wajahku dengan lidahnya yang besar itu. Wajahku lantas basah akan air liurnya. Namun Mbah Sabto melarangku untuk membersihkannya. Neng kapan manggung laginya? Tanya Mbah Sabto. Besok Mbah di desa X, jawabku. Ya sudah, coba besok buktikan kesaktian makhluk ini. Kalau terbukti Neng bisa bawa makhluk ini, ujarnya. Aku hanya mengangguk dan berpamitan untuk pulang. Keesokan paginya saat aku bangun tidur, aku berkaca di depan cermin dan melihat keriput di wajahku yang hilang dan wajahku yang semakin cerah, bersih, halus dan cantik. Apalagi buah dadaku mendadak membesar. Bahkan bra yang biasa aku pakai dan biasanya muat, kali ini sudah tidak muat, membuatku harus membeli bra yang berukuran lebih besar sebelum aku manggung nanti malam.
Sore harinya aku bersiap-siap untuk manggung nanti malam. Setelah sampai di lokasi, aku mulai bernyanyi dan meliuk-liukan tubuhku di hadapan ratusan pasang mata. Membuatku harus membeli berayang berukuran lebih besar sebelum aku manggung nanti malam. Dan benar saja malam itu aku menjadi bintangnya. Banyak uang saweran yang ada di dadaku. Hingga saat aku berjalan, uang itu sesekali terjatuh karena saking banyaknya. Gila, aku jadi primadona lagi. Mana uang saweran yang ku dapat? Mungkin beberapa kali lipat bayaranku dari Pak Wiji, ucapku dalam hati, sembari mengeluarkan uang saweran dari sekujur tubuhku. Benar saja setelah selesai manggung, aku hitung uang saweran yang aku dapat sekitar 5 kali lipat dari bayaran si juragan orkes ini. Selain dari bayaran Pak Wiji dan saweran, malam itu aku ditawari dibayar jutaan untuk menemani tidur si duda kepala desa. Uang segepok yang ia selipkan di dadaku membuatku takluk. Dan mulai dari situ aku berperang di rumahnya. Di keesokan harinya aku berpamitan untuk pulang dari rumah Pak Kepala Desa. Tapi aku tidak pulang ke rumah, melainkan ke rumah Mbah Sabto untuk memelihara makhluk itu dengan menyetujui semua ritualnya. Dan tentu aku akan memberikan sedikit hadiah bagi orang tua itu, sebuah hadiah yang tidak ia terima bila ia tidak mempunyai istri. Sesampainya aku di rumah Mbah Sabto, aku mengutarakan khasiat makhluk itu dan aku berniat untuk memeliharanya. Sudah merasakan buktinya kan? Ujar Mbah Sabto. Iya Mbah, ini loh isinya uang semua, ucapku seraya memamerkan tas kecil yang isinya uang. Tapi ada ritual yang harus kamu lakukan untuk menggunakan kesaktian dari makhluk ini, ucap lelaki tua itu dengan pandangan serius. Apa Mbah sarannya? Tanyaku serius. Makhluk itu sangat suka dengan sperma berjaka, ucapnya. Maksudnya Mbah? Tanyaku tidak mengerti dari kata yang ia ucapkan barusan. Ya begitu, makhluk itu sangat suka meminum atau menjilati sperma perjaka. Jadi Neng minimal seminggu 3 kali harus memberi makhluk itu sperma dari seorang perjaka, jelas Mbah Sabto. Terus caranya Mbah, biar saya dapat sperma dari perjaka? Tanyaku kembali. Ya kamu minimal 3 kali seminggu harus tidur dengan perjaka. Setelahnya dia akan menjilati di mana sperma itu menempel di bagian tubuhmu, jelas Mbah Sabto lagi. Aku pun terdiam sesaat. Jadi maksud dari Mbah Sabto adalah aku harus melakukan seks dengan perjaka agar kesaktian dan khasiat dari makhluk itu tetap ada. Aku sempat ragu setelah mengetahui ritual itu, namun aku melirik tasku yang penuh dengan uang. Aku membayangkan dalam satu hari aku akan mendapatkan banyak uang dari berbagai sumber. Bayaran manggung Pak Wiji, saweran dan bayaran dari orang yang meniduriku. Terhasut akan hal itu, aku kemudian menyanggupi ritual itu. Setelah mendengar jawabanku, Mbah Sabto lantas melakukan ritual dan membaca berbagai mantra hingga akhirnya makhluk itu ia masukkan dalam keris kecil. Keris itu ia berikan kepadaku dan dia menyuruhku untuk selalu membawa keris itu saat akan manggung. Aku pun mengerti maksud dari Mbah Sabto. Sebagai ucapan terima kasihku kepadanya karena sudah memberiku makhluk itu sesosok makhluk buruk rupa dan menyeramkan, namun dapat memberiku sebuah kesaktian agar mendapatkan uang yang banyak. Aku lantas memberikannya uang yang cukup banyak dan sebuah kehangatan.
yang tidak ia dapatkan kalau ia tidak mempunyai istri. Malam itu kami bertempur dengan ganas. Aku tinggal 2 hari di rumah Mbah Sabto. Puluhan ronde kami lakukan. Ya, karena sebagai ucapan terima kasihku kepadanya. Setelahnya aku pun pulang, dan sebelum pulang Mbah Sabto berpesan agar aku memberi makan makhluk ini. Dalam perjalanan pulang aku sempat berpikir bagaimana aku bisa meniduri seorang perjaka. Lalu saat malam hari, mungkin sekitar jam 10 malam, keris kecil yang berisi makhluk itu bergetar, kemudian terbang di langit-langit kamarku. Tidak beberapa lama, makhluk itu keluar dan mulai mengendus-ngendus tubuhku layaknya anjing mengendus. Aku hanya terdiam saja dan melihat apa yang makhluk itu lakukan. Makhluk yang menjadi penglaris dan pembawa uang bagiku. Aku pun hanya diam saja dan melihat apa yang makhluk itu lakukan. Makhluk yang menjadi penglaris dan pembawa uang bagiku. Aku tahu dia sedang mencari tetesan sperma yang tentunya menjadi makanannya. Karena tak mendapatkan apa yang dicari, makhluk itu langsung berteriak dan mengamuk. Amukannya membuat kamarku bak kapal pecah. Karena tidak ingin kesaktian makhluk ini hilang dan memilih tuan baru, tengah malam aku pergi keluar untuk berburu perjaka. Ternyata tidak begitu sulit untuk menemukan anak muda yang tengah malam begini masih kelayapan. Dengan menggunakan mobil kijangku, aku menghentikan laju seorang anak muda yang tengah membawa pancing. Aku sedikit berbasa-basi dengannya, karena dengan pakaian seksi yang aku kenakan, akhirnya aku dapat juga mangsa untuk memberi makan peliharaanku. Aku melakukannya di tengah kebun. Setelah berperang dengan ganas, pemuda itu langsung terkapar tidur karena kelelahan. Dasar anak muda sekarang, lemah sekali, ucapku saat aku melihatnya terbaring dengan nafas yang ngos-ngosan. Setelah sperma di tubuhku, keris yang berada di mobilku langsung terbang keluar dan kemudian menjilati tetesan sperma di tubuhku. Lalu setelahnya aku pun pulang meninggalkan pemuda itu di tengah kebun, karena aku harus istirahat guna manggung esok hari. Esok hari saat akan manggung, aku berdandan agar menarik perhatian penonton. Dan di tengah-tengah kegiatan itu, aku mengeluarkan keris yang ada di sakuku. Maka keluarlah makhluk itu dan menjilati mukaku dan sekujur tubuhku. Aku sebenarnya merasa jijik, tapi beginilah caraku untuk mendapatkan banyak uang. Setelah selesai menjilat, makhluk itu kembali masuk ke keris, dan keris itu aku simpan di saku celana pendek di balik kain jarik ini. Saat manggung, aku menjadi primadona. Kembali aku mendatangkan banyak uang dari saweran. Hari itu aku dibayar Pak Wiji dengan bayaran yang tinggi, karena si pemilik hajatan memberikannya bonus karena aku telah memeriahkan pestanya. Terus-menerus aku melakukan seperti itu. 3 kali seminggu aku tidur dengan seorang perjaka, dan hampir setiap selesai manggung aku di-booking petinggi di kampung tersebut untuk menemani malamnya. Dan jika tidak ada jadwal manggung, aku menyempatkan diri untuk menemani Bobo Mbah Sabto. Begitu terus aku lakukan hingga beberapa tahun. Uang yang terkumpul sudah sangat banyak, hingga aku bisa membeli sawah yang luas, kebun yang luas pula. Dan ibu serta adikku setiap harinya makan enak dan hidup berkecukupan. Namun karena itu muncullah masalah baru.
Aku yang sudah terbilang berumur tua, walaupun wajah dan tubuhku masih seperti umur belasan, terhimpit dari kata nikah. Aku sempat berpikir kalau aku setiap malam membuat suami orang senang, tentu aku suatu saat harus membuat suamiku sendiri senang. Apalagi ibuku, dia ingin sekali aku memberikannya cucu. Tentu aku dapat dengan mudah memberinya cucu, tapi mencari yang menjadi mantunya itu yang susah. Karena sudah membulatkan tekad, maka aku mendatangi Mbah Sabto. Setelah memberikannya hadiah, aku mengutarakan niatku untuk mengembalikan makhluk ini kepadanya. Setelah mendengar keinginanku, Mbah Sabto langsung bangkit dari tidurnya. "Kamu yakin, Neng?" jawabnya ragu. "Saya yakin, Mbah. Saya sudah punya cukup banyak uang. Saya bisa bangun usaha. Apalagi sekarang ibuku ingin aku menikah dan punya anak. Agar ibuku bisa menggendong cucu, kalau aku masih memelihara makhluk itu, tentu aku tidak bisa punya suami, Mbah," jelasku kepadanya. Mbah Sabto terdiam beberapa saat. "Kalau kamu yakin ingin melepaskan ikatan dengannya, maka kamu harus membawakannya bekal," ucapnya. "Bekal?" tanyaku dengan nada bertanya-tanya. "Iya, bekal. Aku tidak mau mengurus makhluk itu. Ia harus kembali ke tempat aku menemukannya. Dan perjalanannya dari sini ke sana, ia harus membawa bekal," ujarnya. "Bekalnya apa, Mbah?" tanyaku kembali. Mbah Sabto lantas keluar dan menuju tempat ia melakukan kegiatan dukunya. Di sana ia mencoba berbagai mantra yang tidak bisa ku mengerti. Setelah beberapa saat aku menunggunya, Mbah Sabto membuka matanya dan berkata, "Setelah aku amati dan hitung, jarak dari sini ke gua tempatku menemukannya adalah 18 hari berjalan kaki," ucapnya. Aku pun terus memperhatikannya. "Terus, Mbah?" tanyaku. "Maka kamu harus memberikannya bekal sperma berjaka sebanyak 18 orang," ucapnya. Aku kaget, dalam hatiku berkata, mana kuat mengurus sperma dari 18 orang. Aku pun berpikir sebentar, demi kelangsungan hidupku di masa depan, aku harus melakukannya. "Siap, Mbah, saya siap melakukannya," ucapku dengan tegas. "Tapi kamu punya waktu 2 hari untuk mengumpulkan bekal bagi dia. Kalau 2 hari kamu tidak berhasil, maka kamu harus menyerahkan tumbal kepala perjaka dari rajanya," ucapnya. Ucapan Mbah Sabto membuat bulu kuduku berdiri seketika. Dalam waktu 2 hari untuk meniduri 18 perjaka bagiku adalah mudah. Di hari pertama aku berhasil mendapatkan 12 bekal dari sekelompok anak pengamen dan beberapa remaja yang tengah memancing. Di hari kedua aku mendapatkan 8 bekal dari remaja yang sedang melakukan touring. Memang lebih 2 dari persyaratan yang Mbah Sabto berikan. Setelah memberi bekal makhluk itu 20 sperma pemuda, aku lantas pergi ke tempat Mbah Sabto. Aku mengutarakan bahwa aku sudah berhasil memenuhi persyaratan itu. Setelahnya keris tempat makhluk itu bersemayam diambilnya dariku. Mbah Sabto langsung melakukan berbagai ritual. Salah satunya aku disuruh meminum saren atau darah ayam yang menggumpal bak agar-agar. Makhluk itu keluar dari keris dan terbang ke atas dan akhirnya menghilang. "Oke, Neng, sudah selesai," ucapnya seraya meniup asap bekas pembakaran dupa. Aku pun juga keluar dari grup dangdut Pak Wiji. Sempat terjadi penolakan darinya, namun dengan memberi sogokan kehangatan, Pak Wiji akhirnya rela melepaskanku. Melepaskan aku yang menjadi primadona grup dangdutnya.
Tapi walaupun sudah terlepas dari belenggu dunia itu, tapi aku hingga saat ini tidak bisa menemukan seorang laki-laki yang mau menikah denganku. Apalagi setelah aku tidak menggunakan makhluk itu. Wajah dan tubuhku semakin lama semakin buruk. Banyak keripu di sana dan sini, semakin tidak mempunyai daya tarik untuk menarik lawan jenis. Ada penyesalan di hatiku karena sudah menggunakan makhluk itu dan mengakibatkan aku harus meniduri banyak orang. Namun aku juga bersyukur karena aku mempunyai tanah di mana-mana dan tentunya tabungan yang banyak. Dan selesai. Semoga sepenggal kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.